Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Ruang Lingkup Rekonsiliasi Fiskal dan Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Fiskal. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelompok saya yang sudah merangkai presentasi ini. Saya akan menyebutkan nama-nama yang ada di dalam kelompok saya. 1. Andini Yumat Putri. 2. Nanda Aditya. 3. Tiara Anggraini Putri. 4. Putri Arsya Mawati. Dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Faisal. Mungkin itu perkenalan dari saya. Langsung saja ke materi yang diawali oleh Andini. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup rekonsiliasi fiskal. Nah, di dalam ruang lingkup rekonsiliasi fiskal itu ada pengertian, jenis, fungsi, dan langkah-langkah rekonsiliasi fiskal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari rekonsiliasi fiskal itu sendiri. Sebelumnya teman-teman sudah sering kan mendengar tentang rekonsiliasi fiskal? Ya, kita memang sudah sering mendengarnya di laporan keuangan. Nah, bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada pengertian rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini tuh ada pengertian menurut Agus dan Trisnawati. Menurut Agus dan Trisnawati, rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Lalu, saya akan tambahkan yaitu menurut Setiawan dan Musri, yaitu rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan pajak. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara mencocokkan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial atau disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Lalu, rekonsiliasi fiskal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu rekonsiliasi fiskal negatif dan rekonsiliasi fiskal positif. Untuk rekonsiliasi fiskal positif atau koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Contohnya itu kayak biaya PPh. Lalu untuk rekonsiliasi fiskal negatif atau koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Contohnya itu ada penghasilan bunga deposito. Saya akan melanjutkan materi setelah Andini, yaitu menjelaskan tentang jenis rekonsiliasi fiskal dan langkah rekonsiliasi fiskal. Ada berapa sih jenis rekonsiliasi fiskal? Terdapat dua jenis rekonsiliasi fiskal atau biasa disebut koreksi fiskal. Berdasarkan perbedaannya secara komersial dan fiskal, yaitu 1. Beda tetap.
Rekonsiliasi fiskal beda tetap terjadi ketika terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Namun, menurut ketentuan perpajakan, transaksi tersebut bukanlah penghasilan atau biaya. Beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Contoh penghasilan beda tetap yaitu sumbangan, penghasilan bunga deposito. Contoh beda tetap yaitu biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan. Adapun jenis koreksi fiskal yang kedua adalah beda waktu. Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu secara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi, dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun yang membedakan adalah waktu alokasi biaya. Contoh penghasilannya adalah pendapatan laba selisih kurs dan contoh biayanya adalah biaya penyusutan biaya sewa. Lalu, setelah itu, fungsi rekonsiliasi fiskal. Jadi, fungsi rekonsiliasi fiskal itu sebagai penyesuaian transaksi menurut sistem akuntansi keuangan dan menurut ketentuan fiskal atau pajak UU Perpajakan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Berikutnya adalah langkah rekonsiliasi fiskal. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan rekonsiliasi fiskal antara lain adalah mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Kedua adalah menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga adalah menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Setelah ini ada teman saya yang akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Yang satu, perbedaan prinsip akuntansi. A. Prinsip konversatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih. Dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial, tapi tidak diakui dalam fiskal. B. Prinsip harga perolehan. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. C. Prinsip pemadanan atau matching. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan. Terus, yang kedua, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. A. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan untuk memakai berbagai metode yang ada. Namun, apabila pada akuntansi fiskal hanya diperbolehkan menggunakan metode average dan FIFO. B. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial memperbolehkan metode penyusutan berbagai jenis. Apabila dalam akuntansi fiskal hanya diperbolehkan garis lurus dan saldo menurun. Selain itu, apabila akuntansi komersial tidak dapat memperkirakan umur ekonomis aktiva tetap. Namun, pada fiskal yang memutuskan adalah Menteri Keuangan. Demikian pula dengan nilai residu. Akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan nilai residu, sedangkan fiskal tidak diperbolehkan menggunakan nilai residu. C. Metode penghapusan piutang.
Dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan apa yang tadi telah dijelaskan oleh Adit. Nomor 3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. A. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh, penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal Ventura dari badan pasangan usaha. 3. Hibah, bantuan, dan sumbangan. 4. Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dari dana pensiun. 5. Penghasilan dividen yang diterima oleh PT, koperasi, BUMN atau BUMD sebagai WPDN dengan persyaratan tertentu. 6. Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak. Pasal 4 ayat 3. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh, 1. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. 5. Penghasilan tertentu lainnya atau penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyelidikan tindak pidana, dan lain-lain. 6. Dividen yang diterima oleh wajib pajak. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah 1. Kerugian suatu usaha di luar negeri. 2. Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. 3. Imbalan dengan jumlah yang tertentu yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Tetapi, dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh, 1. Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura. 2. Pajak penghasilan. 3. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan. 4. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya, tujuan dan konten kedua jenis laporan keuangan. Ada penyebab perbedaan mendasar di kedua jenis laporan keuangan ini, seperti halnya perbedaan laporan keuangan sebelum dan sesudah IFRS, di mana laporan fisikal sendiri sedari awal ditujukan untuk sebuah bentuk dokumentasi dari status keuangan. Ini akan bersifat transparan dan jujur di setiap waktu. Bahkan laporan ini ditujukan untuk dua fungsi utama, yakni menarik minat visitor atau investor dan juga untuk bukti sebuah dokumentasi transaksi dan nilai keuangan yang dimiliki. Tentunya ada dua faktor penting yang nantinya terdapat dalam laporan keuangan ini, yakni berapa banyak yang digunakan dan laporan dari aset bersih, di mana bagian yang mengatur dan mengelola semua jenis anggaran yang masuk dan digunakan adalah bagian operasional. Nantinya, ini akan menjabarkan semua anggaran master serta produksi. Bahkan hal penting lainnya yang tidak boleh luput adalah laporan dan pengetahuan perusahaan akan adanya laporan laba rugi sebuah periode. Yang kelima, adanya perbedaan penelitian investor. Hal lainnya yang membuat adanya perbedaan adalah tentang penelitian yang dilakukan oleh para investor. Sang pemegang saham atau yang kita kenal dengan istilah investor ini nantinya akan menggunakan bagian dari laporan keuangan tersebut.
sangat dibutuhkan dalam penelitian primer dan juga untuk perhitungan seberapa banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Laporan akan digunakan oleh investor untuk mengetahui bagaimana anggaran dan bagaimana laporan alokasi dana yang digunakan. Yang keenam, adanya penggunaan dari laporan keuangan. Pengurus dan bagian penting dari entitas yang memiliki laporan keuangan tersebut akan menggunakan kedua jenis laporan. Kedua jenis laporan keuangan ini untuk beragam tujuan masing-masing. Misalnya, laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penganggaran dana yang digunakan dan dipakai dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan yang satunya lagi untuk mengetahui seberapa besar dan bagaimana kegunaan dari produksi dan penjualan serta bersangkutan dengan hasil untung rugi yang telah didapat. Adanya tahun anggaran yang sudah mendapatkan banyak hasil dan terbilang sukses ini bisa menjadi titik tumpu dan menginspirasi banyak kinerja lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.